Oke, halo sahabat, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang bergenre horror trailer, yang dimana film ini berjudul Deep Water yang rilis pada tahun 2026, mengisahkan perihal sekelompok orang yang bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat terjadi kepada mereka. Bertahan dari rasa trauma akan seberapa mengerikannya kecelakaan itu terjadi, melihat orang-orang yang mereka sayang mati di hadapan mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga harus mampu bertahan dari betapa mengerikannya lautan lepas yang ada di hadapan mereka. Apa sajakah ancaman yang akan mengintai mereka semua? Sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe aja, agar kalian semua tidak ketinggalan updatean film terbaik lainnya. Sok atuh, mangga gaskeun. Brace for impact. Film berlatar di sebuah bandara penerbangan Amerika, memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Dan yang akan mencarger iPad-nya menggunakan sebuah powerbank, yang dimana ia mendapatkan teguran dari seorang petugas bandara dikarenakan ia merokok di area bandara. Dan yang bebel pun tetap merokok dan tidak menghiraukan petugas bandara tersebut. Hingga ketika ia mendengar proses boarding pass akan segera dimulai, ia pun dengan tergesa-gesa langsung memasukkan powerbanknya ke dalam koper tanpa memperhatikan sambungan powerbanknya. Bahkan sampai-sampai ia harus tersengat listrik dari powerbanknya sendiri. Yang dimana penerbangan kali ini menuju Cina akan dipimpin oleh Kapten Rich dan kopilotnya Ben. Sorry, sir. Please step this way. Hell. Lalu scene film pun memperlihatkan koper merah milik Dan yang mulai memasuki area pemeriksaan. Lalu scene film pun memperlihatkan Ben yang tidak sengaja mendengar pertengkaran antara ayah dan anak. Di sini Ben pun mencoba untuk membantu Declan untuk menenangkan anaknya Cora. Yang dimana di sini terlihat Cora yang sedikit ketakutan ketika akan melakukan penerbangan ini. You gotta take a few detours to get where you're going. Hingga tak lama kemudian ibu tiri beserta adik tiri Cora pun datang menghampiri mereka berdua. Yang dimana di sini ibu tiri Cora pun menghubungkan GPS yang ia pasangkan kepada anaknya dengan HP milik Cora. Dan tak lupa Declan juga menyuruh anaknya untuk menjaga adiknya ketika perjalanan ini berlangsung. Sementara itu di ruang pemeriksaan barang, dikarenakan main handphone, petugas X-ray pun tidak menyadari tanda bahaya yang ada di dalam tas milik Dan. Yang kemudian scene film pun memperlihatkan seorang atlet e-sport yang bernama Lily. Yang dimana di sini Lily digoda oleh salah satu atlet kriket yang bernama Lakota. Yang dimana tak lama kemudian teman Lily yang bernama Han pun mencoba untuk menolong Lily. Di sini Robert pun meminta maaf dikarenakan Lakota dalam pengaruh alkohol. Hingga tak lama kemudian pelatih dari Lakota pun langsung menarik Lakota dan meminta maaf kepada Lily. Suasana di kabin pesawat pun seperti biasa, orang-orang ramai mencari tempat duduk mereka. Hingga tak lama kemudian Kapten Rich pun memberitahukan pesawat mereka akan segera take off dari landasan pacu. Lalu film pun memperlihatkan seorang penumpang lain yang bernama Matt, yang dimana di sini Matt disapa oleh seorang mbak-mbak yang bernama Becky. Dan bahkan di sini Becky juga memperkenalkan cucunya yang tinggal di Shanghai kepada Matt. Sementara itu di kokpit, Ben beserta kopilot lainnya mulai menceritakan perihal pengalamannya bekerja di penerbangan. Sementara itu di sisi lain, Dan meminta airplug kepada salah satu pramugari, dikarenakan penumpang yang di sebelahnya mendengkur sangat keras. Kembali lagi kepada Becky, di mana ia menyadari bahwa Matt tertarik kepada salah satu pramugari yang bernama Zoe. Becky yang merasakan hal tersebut pun mencoba untuk menggoda Matt, yang dimana ia memberikan penilaian Matt sebagai laki-laki dari 1 sampai 10. Sementara itu di tempat yang berbeda, Lily mengomentari cara bermain Han tadi sebagai kapten, dan Lily juga meminta Han untuk membaca suratnya yang ia kirimkan sebelum mereka berangkat ke Amerika. Han yang dicecat terus-menerus oleh Lily pun memutuskan untuk ke kamar mandi. Di sana Han pun kebingungan ketika akan membaca surat dari Lily dikarenakan perasaannya yang sangat menyukai Lily. Di tempat yang berbeda, Cora disuruh oleh ayahnya Declan untuk lebih menghargai ibu tirinya dan juga Pin. Bagoynya di sini Declan pun bercelepot dengan istri barunya di hadapan Cora dong. Declan yang merasa tanggung, ia pun mengirimkan kode kepada istri barunya untuk segera menyusul ke toilet hingga Hey, it's me. Sementara itu di bagian kargo pesawat terlihat powerbank dari Dan pun mulai meledak dan memercikan api.
Pin yang melihat iPad-nya kehabisan baterai, ia pun langsung mencari keberadaan ibunya. Eta si Bagoy, ternyata ibunya malah melanjutkan percelepotannya bersama suaminya di toilet pesawat. Pin pun menanyakan keberadaan ibunya kepada Cora. Namun dengan acuh, Cora pun menunjukkan bahwa ibu beserta ayahnya berjalan menuju belakang. Mendengar hal tersebut, Pin pun langsung mencari keberadaan ibunya ke belakang pesawat. Hingga Pin pun bertemu dengan Matt dan menawarkan gamenya untuk dicoba oleh Pin. Sementara itu di kargo pesawat, akibat percikan api yang ditimbul dari powerbank milik Dan memicu sebuah ledakan yang cukup besar hingga alarm kebakaran pada kokpit pun berbunyi. Ben yang mengetahui di pesawatnya ada api pun meminta Kapten Richie untuk menghubungi bandara terdekat. Namun sayangnya jarak dari mereka menuju bandara terdekat pun cukup lumayan jauh. I've declared an emergency. We're descending to 10,000, redirecting to Guam International. Mendengar hal tersebut, Kapten Richie pun menyuruh kedua kopilotnya yang lain untuk turun ke bagian kargo dan mencoba untuk memadamkan api tersebut dengan menggunakan AVAR. Di sisi lain, Cora yang melihat ayahnya tidak keluar-keluar dari toilet, ia pun mencoba untuk memanggilnya. Sementara itu di bagian kargo, kebakaran pun semakin meluas sehingga suasana di kabin pesawat pun semakin chaos. Bahkan akibat guncangan, Declan beserta istrinya yang sedang awal-awal pun harus pingsan. Sementara itu di kokpit, Kapten Richie beserta Ben pun dengan susah payah mengendalikan pesawat dikarenakan salah satu turbin mesin pesawat hancur. Tak kalah mencekam pada bagian penumpang, para penumpang pun berhamburan sangat panik dikarenakan guncangan yang cukup dahsyat. Dan barang-barang yang berhamburan di sekitarnya mengakibatkan beberapa penumpang harus pingsan karena benturan. Ditambah lagi terdapat sebuah bolong pada bagian tubuh pesawat yang mengakibatkan seluruh barang terhisap keluar dari pesawat. Eta si Bagoy, dan malah enak-enakan sebat di toilet dalam keadaan genting seperti ini. Suasana pun semakin chaos ditambah ledakan mesin pesawat yang mengakibatkan pada kehancuran bodi pesawat. Dan mulai banyak sekali penumpang yang tersedot keluar dari tubuh pesawat. Sementara itu di kokpit, Kapten Richie yang merasa pesawatnya tidak akan bertahan, ia pun meminta Ben untuk segera mengosongkan bahan bakar. Namun secara tiba-tiba mesin pesawat inti mereka pun mati dikarenakan kehilangan banyaknya kecepatan udara. Dan mau tidak mau Kapten Richie pun harus mengambil keputusan untuk mendaratkan pesawat secara darurat. Dan untuk meminimalisir korban jiwa, Kapten Richie pun menyuruh seluruh penumpangnya untuk keadaan menunduk agar bersiap pada benturan. Sementara itu Kapten Richie dengan susah payah mencoba untuk mengendalikan posisi pesawat agar tidak terlalu vertikal sehingga Brace for impact. namun yang tanpa Kapten Richie sadari, ternyata mereka mendarat di bagian laut yang banyak ditumbuhi oleh terumbu karang, sehingga mengakibatkan kehancuran pada seluruh badan pesawat. Setelah mengalami benturan yang cukup dahsyat, untungnya di sini Ben berhasil selamat. Namun Kapten Richie tidak sadarkan diri. Cora dan Penny juga berhasil selamat, namun Cora harus menyaksikan pesawatnya yang terbelah menjadi 3 bagian. Sementara Penny langsung pergi ke ruang kokpit untuk membantu Ben menyadarkan Richie. Di tempat yang berbeda di bagian tengah pesawat, Han yang mulai sadarkan diri pun kaget ketika melihat badan pesawat yang sudah hancur. Yang dimana di sini Han pun langsung mencari keberadaan Lily di bagian pesawat tersebut. Bukan hanya Han, William, Wes dan juga Dan pun mulai sadarkan diri dari benturan. Sementara itu di bagian ketiga, bagian paling belakang, Matt juga berhasil selamat, namun ia harus mengalami patah tangan. Lalu kemudian di sini Matt juga langsung menyelamatkan Pin yang sedikit terjepit. Di sini Lily pun berhasil selamat walaupun ia harus terlempar keluar dari pesawat. Yang kemudian Lily pun mencoba untuk berenang menggapai puing-puing pesawat agar ia dapat terapung. Singkat cerita, Lily pun berhasil menggapai puing-puing pesawat tersebut, namun ia harus menerima luka pada kakinya. Sementara itu di kokpit, Ben mencoba untuk melepaskan kaki dari Richie.
yang terjepit, ditambah lagi ia harus berpacu dengan waktu dikarenakan kaca mulai tidak kuat menahan tekanan air. Richie yang lebih memilih menerima nasib dibandingkan harus kehilangan kakinya. Ia pun menyuruh Ben dan juga Penny untuk segera pergi dari ruang kokpit, dan Richie juga menyuruh Ben untuk menutup ruang kokpit. Dan tak lupa Richie juga mengingatkan Ben untuk mencari LT, yang dimana itu adalah alat pemancar lokasi darurat agar pihak maskapai bisa menemukan lokasi mereka. Ketika Ben keluar, ia pun dikagetkan dengan kondisi pesawat yang terbelah menjadi 3 bagian. Sementara itu di bagian ketiga ternyata Zoe juga berhasil selamat, yang dimana mereka bertiga pun mencoba untuk naik ke bagian ekor pesawat. Dikarenakan pada bagian ini mereka hanya tertahan kepada sebuah terumbu karang yang cukup besar. Sementara itu ibu dari Pin pun berhasil selamat dan langsung mencoba untuk menyadarkan Declan suaminya. Declan yang panik pun langsung mencoba untuk membuka pintu sehingga sementara itu di kokpit Richie pun mulai menyanyikan lagu kesukaan anaknya di saat-saat terakhirnya. Ben yang tidak mau terjebak terlalu lama di situasi seperti ini, ia pun akan berenang ke bagian badan pesawat dan mencari alat pemancar serta mencari orang-orang yang masih selamat. Sementara itu di bagian ekor pesawat ternyata Mbak Becky juga berhasil selamat dari benturan pesawat tersebut. Sementara itu Penny menawarkan dirinya agar dirinya saja yang berenang ke badan pesawat untuk mencari alat pemancar dan juga orang-orang yang masih selamat. Dikarenakan dulunya ia adalah seorang atlet renang. Sebelum pergi di sini juga Cora meminta Penny agar mencari keberadaan adik tirinya Pin. Tak lama dari Penny nyebur di sini, Cora pun melihat pergerakan yang ada di dalam air. Mendengar hal tersebut, Cora pun langsung meneriaki Penny bahwa terdapat hiu di sekitarnya. Penny yang tidak mendengar dengan jelas teriakan Cora pun malah terus melanjutkan menuju badan pesawat. Sementara itu Ben yang menemukan perahu karet darurat pun langsung mengembangkannya untuk menolong Penny dari serangan hiu. Di bagian ekor, Matt, Becky, Zoe, dan juga Pin pun melihat air yang semakin naik. Kembali lagi kepada Ben dan juga Cora. Di sini Cora pun terus meneriaki hiu ke arah Penny. Namun Penny yang terlambat menyadari itu pun langsung mendapatkan serangan dari seekor hiu. Yang dimana di sini Ben pun tidak gentar untuk menolong Penny. Namun sayangnya akibat dari serangan hiu yang sangat brutal, Penny pun akhirnya menyerah. Cora yang melihat itu pun sangat terpukul atas kepergian Penny. Di bagian pesawat, para penumpang yang berhasil selamat pun mulai siuman satu persatu. Namun akibat dari mereka yang berdiri pada satu titik, karang yang menunjang badan pesawat pun mulai tidak kuat sehingga menghasilkan sebuah guncangan. Sementara itu di bagian ekor pesawat, Pin yang melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan di sana, ia pun mulai sangat ketakutan dan panik. Namun untungnya di sini Joy, Matt, dan Becky pun berhasil meyakinkan Pin dan menguatkannya. Kembali lagi pada bagian badan pesawat, yang dimana Han meminta seluruh orang yang selamat untuk membagi titik tumpu berat pada badan pesawat agar tidak tenggelam. Lakota yang memang ada masalah pribadi dengan Han pun dengan tegas menolak ide dari Han tersebut. Namun beda halnya dengan Robert, Jesse, dan penumpang yang lain, yang lebih mementingkan keselamatan banyak orang pun mulai menyebar titik tumpu badan pesawat. Sementara itu Lily yang sudah merasa ada tenaga pun mencoba untuk berenang menuju badan pesawat. Hingga pada akhirnya Lily pun berhasil sampai pada bagian badan pesawat. Namun yang tanpa Lily sadari ternyata gerakan berenangnya tersebut pun memancing sekawanan hiu untuk mendekat. Sehingga Robert, Jesse yang melihat pelatihnya ditarik oleh hiu pun ia mencoba untuk menariknya kembali ke badan pesawat. Namun ternyata bukan hanya satu ekor hiu yang menyerang pelatihnya, melainkan sekawanan hiu yang kelaparan sehingga Robert, Jesse, dan pelatihnya pun harus menjadi mukbangan para hiu. Lakota yang melihat sahabat dan juga pelatihnya dimukbang oleh hiu pun tidak terima kepada Han karena idenya tersebut. Namun tak lama dari itu untungnya Ben pun datang untuk melerai perkelahian antara Han dan juga Lakota. Di sisi lain di bagian ekor pesawat, Joy pun menawarkan diri untuk keluar mencari bantuan. Namun Matt yang gengsinya kesentil oleh Joy pun memutuskan untuk dia saja yang berenang keluar dan mencari bantuan. Walaupun kita tahu Matt mengalami patah tangan. Yang kemudian di sini Matt pun meminta Joy untuk mengikatkan senter pada lengannya yang patah.
Dan tak lupa Matt juga meminta Pin untuk menjaga para wanita sampai ia kembali. Setelah semuanya selesai, Matt pun mulai menyelam dan mencari jalan keluar dari bagian ekor pesawat tersebut. Namun sesampainya ia di permukaan, ia malah melihat Declan yang dimukbang oleh para hiu. Sementara itu di tempat yang berbeda, orang-orang yang selamat pun mulai mencari perahu karet darurat yang ada di sana. Sedangkan Cora yang memiliki firasat yang jelek terhadap ayahnya pun mulai mencari keberadaan ayahnya. Dan ya, untuk pertama kalinya Han dan juga Lakota pun bekerja sama untuk mencari perahu. Sementara itu Ben yang melihat Cora berjalan menjauhinya pun menitipkan alat pemancar kepada Dan. Dan untungnya di sini Ben pun tepat waktu menarik Cora sebelum guncangan kedua pun terjadi. Namun di sini bagoynya Dan malah membuang alat pemancar tersebut ke laut ketika ia akan naik ke perahu. Han yang terpental cukup jauh pun mencoba untuk menyadarkan Lakota yang pingsan karena terjadi sebuah benturan. Sementara itu di perahu di sini Dan pun tidak merasa bersalah, bahkan menyalahkan Ben karena alat pemancarnya hilang. Emang bangke sih tipe orang seperti Dan ini, udah egois hidup pula. Hingga tak lama dari itu Cora pun memberitahukan Ben bahwa sekarang mulai diincar oleh sekawanan hiu. Ben yang melihatnya pun tanpa mendengar bacotan dari Dan, ia pun langsung memutus tali penghubung perahu yang dibantu oleh orang-orang lainnya langsung mendayung mendekati Lakota dan juga Han. Sementara itu di bagian ekor pesawat pun mulai terendam oleh air. Di sisi lain, Han dan juga Lakota pun berhasil diselamatkan oleh Ben dibantu oleh orang-orang yang selamat. Kembali lagi pada bagian ekor pesawat. Dikarenakan Matt yang tidak kunjung kembali, Becky pun menyuruh Joy untuk membawa Finn keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Becky yang merasa tidak kuat menyelam pun akan menunggu mereka di sini. Ketika sedang menyelam, Finn pun dikagetkan dengan mayat Matt yang mengapung di hadapannya karena serangan hiu. Sementara itu di permukaan laut, Dan pun memberitahukan bahwa ia akan pulang walaupun harus melakukan apapun termasuk mengorbankan orang lain. Emang astit nih orang sih emang. Tak lama dari itu mereka semua pun melihat pesawat yang melintas, yang kemudian mereka semua pun langsung berteriak dan meminta pertolongan. Sementara itu Zoe dan juga Finn pun berhasil selamat dikarenakan menemukan perahu karet emergensi yang waktu itu dilemparkan oleh Lakota dan juga Han. Yang kemudian di sini Zoe pun langsung membantu Finn untuk naik terlebih dahulu. Namun ketika Zoe akan naik, ia pun malah mendapatkan serangan dari seekor hiu. Namun untungnya di sini Finn pun berhasil menarik Zoe untuk naik ke perahu, walaupun Zoe harus menerima beberapa luka pada kakinya. Finn yang melihat keadaan Joy serta ia yang teringat pada tubuh Matt, ia pun sangat merasa ketakutan sehingga sementara itu di detik-detik terakhirnya Becky habiskan dengan menatap wajah cucunya yang ia sangat sayangi. Dan malam pun poek, yang dimana terlihat kapal nelayan yang berlayar di sekitaran area kecelakaan. Yang dimana kapten kapal pun mendapatkan informasi perihal kecelakaan pesawat yang terjadi di area sekitarnya. Sementara itu hubungan antara Lakota dan Han pun kian membaik. Bahkan di sini Lakota pun menyuruh Han untuk segera mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Han pun mengungkapkan bahwa semua itu tidak bisa dikarenakan ada sebuah peraturan bahwa sesama anggota tim dilarang untuk berpacaran. Ditambah lagi Han yang menjabat sebagai kapten tim. Sementara itu Cora pun mengungkapkan kepada Ben bahwa ia tidak suka dengan ibu tiri beserta adik tirinya, namun bukan berarti ia membenci mereka. Ben yang mendengarnya pun mencoba untuk menghibur Cora dengan menunjukkan foto keluarga beserta anaknya yang seumuran dengan Finn. Tak lama dari itu sebuah helikopter Basarnas pun mulai menemukan titik lokasi mereka. Anggota Basarnas yang tidak mengetahui sekelompok hiu pun ia memutuskan untuk turun, sehingga inilah yang terjadi. Alangkah bagoynya di sini Dan pun kembali mengorbankan seorang pramugari kapal agar ia dapat naik ke perahu. Sementara itu Ben yang melihat dari jauh keberadaan kapal nelayan pun mulai menembakkan suar ke arah langit. Hingga tak lama kemudian Ben pun menyadari Cora yang sudah tidak berada di perahu. Ben yang melihat Cora yang sedang berada di atas badan pesawat yang akan tenggelam pun, dikarenakan ombak yang cukup deras dan tidak memungkinkan mendayung perahu ke arah situ, Ben memutuskan untuk berenang saja menjemput Cora di bangkai pesawat.
tanpa memperdulikan keselamatannya. Sesampainya di bangkai pesawat, Ben pun mencoba untuk meyakinkan Cora untuk ikut bersamanya. Air laut pun semakin naik dan bangkai pesawat pun semakin tenggelam. Cora yang melihat ketulusan hati Ben pun memutuskan untuk ikut. Namun sayangnya pergerakan para hiu pun mulai terlihat kembali. Kapten kapal yang melihat para hiu yang mulai mengincar Cora dan juga Ben, ia pun dengan sigap langsung menyuruh para ABK-nya untuk membebaskan kembali ikan-ikan yang telah mereka tangkap. Yang dimana itu semua kapten lakukan untuk mengalihkan perhatian para kawanan hiu. Ben pun mencoba untuk melindungi Cora dari serangan para hiu dengan menggunakan tembakan suar. Hingga tak lama kemudian cara yang dilakukan oleh sang kapten pun nampaknya berhasil. Sekawanan hiu pun mulai teralihkan perhatiannya. Di sisi lain, Dan malah mengambil sebuah kotak yang berisi korek api, yang dimana karena hasem mulut, ia pun akan sebat santuy terlebih dahulu. Namun secara tiba-tiba Mangga mamam, semua orang pun tidak peduli kepada Dan dan memilih membiarkannya. Singkat cerita, di pagi harinya seluruh penumpang yang selamat pun berhasil dievakuasi dan naik ke kapal nelayan. Bahkan di sini kita pun dapat melihat bahwa Lily juga mempunyai perasaan yang sama terhadap Han. Sementara itu di sisi lain, Cora pun menanyakan perihal HP Ben apakah berfungsi atau tidak. Yang dimana Cora pun teringat dengan GPS yang terpasang pada tubuh Pin. Melihat titik tersebut, Pin pun langsung menunjukkannya kepada kapten kapal. Dan benar saja di sana pun mereka menemukan Zoe dalam keadaan yang sangat lemah. Yang dimana di sana juga mereka menemukan Pin. Cora yang melihat Pin pun sangat bahagia dan ia pun langsung memeluk dan meminta maaf kepada Pin. Dan film pun ditutup dengan Ben yang melihat foto kenangan bersama anaknya. Yang dimana hal tersebut pun membuat Ben memutuskan untuk pulang dan bertemu anaknya. Oke, baiklah sahabat teman, bagaimana film ini sangat seru sekali, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernahlah kalian menghilangkan rasa kepedulian kalian terhadap manusia lain. Baik dalam keadaan sesulit apapun, jika kalian sanggup untuk membantunya, bantulah. Oke, baiklah sahabat teman, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Bye-bye.